ini sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Terima kasih. Baik, kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan doa. Saya minta Putri memimpin kita dalam doa. Silakan, Mas. Kita semua berdiri. Saat ini kami telah mulai kegiatan belajar mengucapkan kedua kami. Kami mohon putuskan keputusan dalam hati dan pikiran kami. Terimalah hati kami agar kami dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan kepada kami dengan baik. Berikanlah kami kesabaran, fokus, dan semangat untuk terus mencari ilmu untuk masa depan kami masing-masing. Dan kami puji kini, esok, dan sekarang selalu. Amin. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Hari ini pertemuan kita yang terakhir dan minggu depan kita akan mengikuti dan materi kita pada hari ini adalah materi tentang sakramen pengurapan orang sakit. Baik, coba kita amati gambar yang ada. Kira-kira di dalam benaknya gambar apakah ini? Ya, saya silakan Yohan. Seorang pastor sedang memberkati orang yang sedang sakit. Baik, betul atau tidak? Betul. Gambar ini adalah gambar seorang pastor yang memberikan pengurapan minyak suci bagi orang yang sedang sakit. Selama ini mungkin pernah keluarga yang menerima sakramen minyak suci? Baik. Kita bicarakan tentang sakramen pengurapan orang sakit. Tujuan pelajaran kita pada hari ini agar kita memahami makna dan konsekuensi dari sakramen pengurapan orang sakit, sehingga kita dapat turut mendampingi orang yang sakit melalui doa juga tindakan. Dengan tindakan itu maksudnya kita hadir, kita memberikan sesuatu, itu maksudnya. Baik, coba kita renungkan, alihkan sejenak. Kita bayangkan bahwa kita pernah sakit atau keluarga pernah sakit pada waktu-waktu yang berlalu. Coba kita pikir-pikir, renungkan. Waktu kita mengalami sakit atau keluarga atau sahabat atau kenalan kita yang sedang sakit. Baik. Setelah kita merenungkan tadi, membayangkan pengalaman tersebut, hal pertama atau pertanyaan penuntun yang pertama bagi kita, yaitu bagaimana perasaan kalian jika sakit dan terbaring di tempat tidur sendirian? Bagaimana perasaan kalian jika sakit dan terbaring di tempat tidur sendirian? Tati, menurut Tati sedih. Yang lain? Edi, menurut Edi merasa kesepian. Ada dua, sedih, kesepian. Putri? Merasa terbuang atau tidak diperhatikan oleh keluarga. Mungkin masih ada yang lain. Ketika kita sedang sakit, apa perasaan kita? Yohan? Merasa jauh dari teman-teman. Baik, kita tepuk tangan untuk teman-teman. Yang berikut. B. Bagaimana perasaan kalian jika dikunjungi oleh saudara-saudara atau teman di saat kita sakit? Kalau kita sakit, mudah teman yang mendatang suruh kita. Viko. Senang.
Menurut ego kita merasa senang kalau ada keluarga yang datang mengunjungi kita. Yang lain, selain merasa senang, merasa gembira, senang atau gembira. Yang lain, Yohan, merasa diperhatikan. Baik, mungkin masih ada? Oke, ada 3 jawaban: merasa senang, merasa gembira, merasa diperhatikan oleh saudara-saudara atau keluarga. Kemudian yang berikut, yang kecil, bagaimana perasaan kalian ketika mengunjungi orang atau teman yang sakit? Ingat ini, orang yang sakit, kemudian kita yang pergi mengunjungi. Ya, perasaan kita yang mengunjungi itu, ya, kecil, merasa iba. Yang lain, kalau kita mengunjungi orang sakit, katakan ada keluarga yang sakit, ada teman yang sakit, kemudian kita kunjungi dia. Lalu yang dicari perasaan kita yang mengunjungi dia, merasa iba. Yang lain, atau mungkin ada kita merasa prihatin, merasa iba, merasa prihatin dengan keadaannya. Dia sedang sakit. Mungkin masih ada? Baik, kita ikuti jawaban. Kita merasa iba, merasa prihatin, mungkin juga merasa sedih dengan keadaan. Kemudian yang itu, apa yang dihadapkan oleh orang yang sedang sakit? Biasanya orang yang sedang sakit itu dia punya banyak harapan. Ya. Jadi mereka ingin sembuh. Apa lagi yang diharapkan oleh sisanya? Mereka ingin sembuh. Lagi-lagi ya. Mereka mengharapkan untuk bisa berkumpul dengan teman-temannya lagi. Ejen, atau sama? Baik, kita tepuk tangan dulu. Tentu ini menjadi perasaan semua orang. Ini menjadi perasaan semua orang ketika sedang sakit atau ketika mengunjungi orang-orang sakit. Ini tadi perasaan-perasaan yang telah kamu sampaikan ini. Baik. Ini tadi saya rangkum semua jawaban yang kamu sampaikan tadi. Ada berbagai sikap atau perasaan yang dapat muncul pada saat kita mengalami sakit, seperti kita merasa salah. Misalnya mungkin waktu main bola, oke. Kemudian kita terangkum batu, kita merasa kesalahan hidup. Lebih baik saya tidak main bola daripada kaki saya sakit. Merasa bersalah. Kemudian ada juga merasa takut, merasa sendirian, merasa terbuang, dijauhkan dari keluarga misalnya. Kadang menyalahkan orang lain juga. Kemudian ditinggalkan oleh keluarga, dan ada pula yang menyesali perbuatannya sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau saya tidak main bola dari saya tidak luka seperti ini. Kemudian pada saat itu juga, saat kita sedang sakit, tentu banyak berdoa, dan paling penting itu berserah diri pada Tuhan. Kemudian biasanya kita merasa iba atau merasa prihatin ketika melihat teman atau saudara kita mengalami penderitaan atau sakit. Maka hal yang dibutuhkan oleh orang yang sakit adalah pendampingan, ada kehadiran dari orang asing. Orang yang hendaknya berada di samping kiri, di samping kanan atau di kaki. Nah, sehingga akan memberi kekuatan, akan dihiburkan. Kemudian yang paling penting dari kehadiran orang-orang, harapan dari orang yang sakit adalah doa dari mereka. Kemudian baru mungkin misalnya ada bawa oleh-oleh. Biasa begitu. Betul tidak? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk baik. Kita masuk ke sesi suci. Saya beri waktu untuk kita baca yang ini. Baca pertama. Baca cepat kita.
memberitakan bahwa orang tobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Baik. Kemudian teks yang kedua, Yohan silakan baca. Mereka akan membaca dan sekalipun mereka minum racun laut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Baik, yang ketiga, Cecen. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bersemangatlah dengan di bumi. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Baik, yang keberikut, Ecen. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penangguh jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengannya dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Ya, stop. Baik. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Apa yang perlu kita lakukan jika saudara seiman mengalami sakit berat berdasarkan resepsi tadi? Apa yang dilakukan? Ya, Hadir dan berdoa. hadir dan berdoa. Yang lain? Rita? Pendampingan dan memberikan beberapa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kemudian, yang kedua, bagaimana gereja mendampingi orang sakit? Dengan cara apa? Yohan? Pastor memberikan sakramen penerapan orang sakit. Pastor memberikan sakramen orang sakit. Betul tidak? Betul, iya. Sekarang lanjut. Simbol utama apa yang harus kelihatan? Simbol dalam memberikan sakramen penerapan orang sakit. Rita? Yang pertama penumpangan tangan atau tanda perlindungan. Ya. Yang pertama penumpangan tangan, kemudian yang lain ada minyak suci. Baik. Yang berikut, siapa yang terlibat dalam penerimaan sakramen pengurapan orang sakit? Yohan? Pastor. Kemudian siapa lagi? Uskup. Kemudian siapa lagi? Orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit. Baik. Kita coba lihat di buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit. Antara lain, yang pertama, dia mendapatkan kekuatan, ketenangan dan kebesaran hati dalam mengalami derita sakit. Kemudian membaharui iman, harapan kepada Allah dan menguatkan untuk melawan segala godaan. Dan yang terakhir, mendapatkan pertolongan Tuhan dalam menghadapi sakit atau penderitaannya. Baik, adik-adikku yang kasihi, untuk pelajaran kali ini kita sudah bahas bersama. Banyak jawabannya kamu yang telah menjawab tentang materi hari ini. Maka pada saat ini saya akan mau menyampaikan refleksi. Pernahkah kalian mengikuti perayaan sakramen ini? Pernahkah kalian ikut memberikan penghiburan dan penguatan pada orang yang sakit? Pernahkah kalian mendoakan teman atau saudara yang sakit? Ini menjadi refleksi kita. Kemudian tugas kalian untuk dikumpulkan besok adalah buatlah doa tertulis, mohon kesembuhan atau pendampingan dari perbuatan Tuhan bagi orang yang sedang sakit. Maka pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdiri. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selamanya. dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.